Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat iPod. Jumpa lagi di podcast tercinta kita, SpotIPod. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, gue sama siapa nama Anda? Halo, selamat pagi Sobat iPod. Mungkin ini pertama kali ya untuk muncul di podcastnya iPod. Mungkin kalau yang sering live mungkin sudah biasa gitu. Halo, mungkin saya perkenalkan, saya Bella Amalia Zain. Ini untuk pertama kalinya saya mengikuti podcast bareng Mas Banyu gitu. Gimana nih Mas Banyu, kita mau ngapain nih? Mau ngapain ya? Kira-kira. Gimana kalau kita mulai dengan sekarang jam 10-an? Okay. Gue dari pagi, gue belum lihat langsung IHSG kita sekarang berapa? IHSG sekarang berapa? Nah, untuk IHSG sekarang ini di angka 5.034. 5.000. Oh, jatuh banget ya? Jatuh banget. Mungkin yang kemarin ya, minggu kemarin yang udah ya sedikit cuan, untung gitu kan. Karena kan IHSG kemarin lumayan naik ya. Dan dibuka dengan minggu pertama nih kemarin hari Senin. Dan itu lumayan jatuh. Seperti itu. Tapi kalau gitu kan jangan sedih juga ya. Karena Kenapa? kan kemarin yang udah sempet cuan tuh, terus pas lihat dibuka dengan hari pertama tuh hari Senin jatuh. Tapi kan kalau misalkan kita tujuannya untuk investing jangka panjang gitu kan, itu kan ya aman-aman aja. Nah, itu sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti sih, Bel. Okay. Kalau IHSG naik atau lagi hijau, atau Yeah. IHSG turun ketika merah, itu sebenarnya lagi bagus apa lagi jelek sih? Betul. Gue even nggak tahu sebenarnya indeks itu emang kenapa kalau naik kalau turun, kalau angkanya 10.000, 10 juta emang kenapa? Betul. Mungkin sepertinya bukan Mas Banyu doang sih yang juga ya? Iya, gue emang nggak tahu juga sebetulnya. Tapi mungkin Sobat iPod di luar sana ada yang belum tahu juga. Oke Mas Banyu, daripada kita bingung ya kan, mending kita langsung deh tanyain ke pakarnya dari Bursa Efek Indonesia, yaitu ada Bapak Kautsar Primadi Nur Rahmat. Ini lumayan panjang ya. Kautsar Primadi Nur Rahmat ya? Iya, dari Pak Kautsar Primadi Nur Rahmat, yaitu sebagai Kepala Unit Pengembangan Produk. Oke, langsung aja. Halo Mas Kautsar. Halo Mas Banyu. Halo. Kabarnya? Baik. Ini namanya beneran Kautsar nih. Panggilannya Kautsar gitu atau Sar atau Kau? Atau Primadi. Atau Nur gitu ya. Banyak banget emang namanya. Banyak banget Panggil ya. boleh Kautsar aja Mas. Oke, Kautsar baik, aja ya? Mas Kautsar. Oke, Mas Kautsar. Gimana nih? Ini kayaknya bursa udah beroperasi normal belum sih sekarang? Iya. Saat ini kalau perdagangannya kita kan masih cutting jam perdagangan ya sampai jam berapa? Jam 3. Iya. Nah, kalau misalkan karyawannya itu masih parsial di WFH, tapi untuk teman-teman yang kerjanya operasional gitu yang memang mengoperasikan mesin perdagangan itu memang harus masuk ya, mau nggak mau, karena kayak nyalain komputer itu kan harus dipencet, nggak bisa langsung bisa di remote gitu karena bahaya. Nah, tapi kalau sebagian besar karyawan masih kerja dari rumah gitu. Oke, ini berarti jadi tambah macet jalanan lah. Berarti lo termasuk yang lagi WFH ya? Iya, makanya kita pakai telepon ya. Wih. Mas Kautsar, ini gua kan tadi ngobrol sama temen gue Bella ngomongin IHSG. Kan kemarin kayaknya lagi jatuh lagi nih ya? Iya. 1%-an kalau nggak salah ya? 1% ya turun. Nah, itu kan gue jadi inget IHSG itu banyak banget diomongin dari level kita karyawan, dari level sampai level pejabat. IHSG sekian. Lagi hijau bagus, lagi turun bagus juga karena lagi diskon. Tapi sebenarnya gue sendiri nih sama Bella itu sebenarnya nggak terlalu paham nih maksudnya. Betul. Indeks yang bagus tuh kayak gimana? Atau bahkan kita sendiri kurang paham sebenarnya indeks itu buat apa sih? Makhluk apa sih indeks itu? Lo bisa share nggak sih sebagai perwakilan dari bursa yang pastinya berpengalaman dalam perindeksan duniawi ini? Oke, jadi sebenarnya indeks itu kan kalau kita lihat, kalau misalkan teman-teman lihat ya, IHSG itu udah dari tahun 1977 gitu dihitungnya. Okay. Sudah lama banget pada saat pada saat perdagangannya masih di floor itu udah ada yang ngitungin, tapi waktu itu mungkin belum pakai komputer gitu ya, dan perhitungannya masih belum real time, masih dihitung pada saat penutupan gitu, harganya berubah berapa nanti dihitung. Nah sekarang kalau teman-teman lihat, bahkan di TV aja kita udah bisa lihat tuh IHSG setiap perubahannya kalau lagi jam perdagangan bisa bergerak karena memang sudah dihitung secara otomatis melalui mesin perdagangan. Nah
balik lagi ke pertanyaannya Mas Banyu sama Mbak Bella tadi, sebenarnya indeks saham itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk jauh kali ya ke indeks saham, pada ingat nggak pada saat kuliah dulu indeks prestasi kumulatif atau IPK? Aduh, itu mimpi buruk tuh, masa lalu. Iya bener ya, kalau misalkan sama saya dulu juga IPK nggak tinggi-tinggi amat, makanya ya begini-begini aja, nggak jadi profesor gitu. Kalau misalkan IPK-nya 4 kan biasanya jadi peneliti, jadi profesor gitu ya. Apalagi gue. Nah kalau IPK itu kan sebenarnya dihitungnya dari ada pembobotannya ya, namanya SKS. SKS ya, itu benar. SKS. Jadi kalau misalkan kita mata kuliahnya punya SKS lebih tinggi, biasanya bisa buat dongkrak IPK tuh. Nah, karena kita kalau misalkan ada bobotnya tinggi, kita sering mentok-mentokin tugas rajin gitu ya supaya IPK-nya bagus. Nah, sama tuh sebenarnya kayak indeks saham ya. Jadinya ada indeks saham itu sebenarnya sama kayak IPK, dia kayak ukuran statistik aja yang mencerminkan kalau misalkan IPK kan nilai kita secara keseluruhan. Kalau misalkan indeks saham itu adalah ukuran statistik aja, ukuran angka, sebenarnya angka aja yang gambarin level harga di pasar kita tuh sedang naik atau sedang turun sih, gitu sebenarnya. Jadi kayak IPK, kalau misalkan IPK-nya turun dari semester 1 ke semester 2, berarti nilai semester 2-nya lebih jelek daripada nilai semester 1 gitu kan. Nah, sama nih. Kalau indeks saham, kalau misalkan hari ini turun, misalkan berarti rata-rata harga dari saham kita di Bursa Efek Indonesia itu lagi turun. Sebenarnya simpelnya gitu sih Mas Banyu. Jadi sebenarnya sama aja ya kayak indeks-indeks yang lain ya, kayak IPK juga gitu ya. Menggambarkan ya performance lah. Kalau IPK kan performance kita sebagai pelajar. Kalau ini performance sebagai berarti perusahaan tercatat ya? Iya, benar. Harga perusahaan tercatat. Ini agak flashback ke belakang gitu ya. Iya, jadi mengingat masa-masa jadi mengingat masa gimana kemarin gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, cuma gue jadi ingat lu tadi bahas IPK, gue jadi ingat pelajaran dulu, gue lupa kuliah apa, even SMA. Sebenarnya dulu sempat dibahas tuh kayak indeks apa sih namanya, last payers ya kalau nggak salah, indeks last payers, indeks Pase iya. Nah itu sebenarnya Pase ya. Itu sebenarnya apa namanya, sama nggak sih sama indeks yang di bursa sekarang konsepnya? Sebenarnya sama sebenarnya Mas Banyu. Jadinya kalau misalkan yang kita gunakan metodenya untuk penghitungan IHSG dan indeks-indeks lainnya di bursa itu pakai yang last payers ya. Nah misalkan kan kalau last payers itu kan misalnya kita pakai mau mengukur harga nih dari pada saat sebuah indeks itu dibentuk gitu ya. Nah itu biasanya kita kasih nilai 100. Nah, jadi nilai dasarnya 100. Nah, itu pada saat indeks tersebut dibentuk. Nah, sekarang IHSG misalkan udah sampai level 5.000. Nah, berarti itu udah naik berapa kali tuh? Dari 100 ke 5.000. Gitu. Jadi kita dengan metode last payers ini kan untuk mengukur performa dari indeks harga-harga tersebut dibandingkan dengan nilai dasarnya. Seperti itu. Oh, jadi emang harus ada nilai dasarnya ya buat jadi patokan lah ya. Untuk jadi patokan. Kalau enggak nanti nilai 5.000 itu sebenarnya nggak ada artinya kan. Iya, 5.000 mau 5 juta segala macam ya. Bukan harga, karena 5.000 itu bukan menggambarkan harga saham juga, tapi dibandingin sama harga nilai dasar. Berarti tiap indeksnya itu masing-masing, mau di Indonesia mau di luar negeri pun punya tahun dasarnya sendiri ya, beda-beda. Iya benar. Jadi nggak bisa disamain. Misalnya IHSG misalnya 5.000, terus Dow Jones gitu misalnya 10.000, berarti bagusan Dow Jones, nggak bisa gitu ya? Enggak gitu, betul. Jadi bukan, kita harus melihat lagi nih performanya. Misalkan kita mengukur dari nilai dasar gitu ya, tapi kan nggak semua indeks nilai dasar sama. Nah yang paling fair itu biasanya kita patok misalkan 10 tahun terakhir gitu, baru kita bisa melihat performa indeks-indeks tersebut selama 10 tahun terakhir. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita ngeliat nilainya aja gitu kan, 5.000 dibandingkan dengan 10.000. Karena sebenarnya angka tersebut hanya sebuah ukuran aja dan mereka harus diperbandingkan gitu. Oke, jadi contohnya yang sekarang IHSG 5.000-an itu sebetulnya kalau kita nilai kan kadang investor nih, contohnya pemula, wah IHSG-nya turun gitu kan, itu kan langsung panik, tapi sebetulnya itu jangan ya, karena itu hanya dijadikan sebuah ukuran aja seperti itu ya. Iya.
Nah, ngomong-ngomong soal ISG ini berarti ISG kan tadi kan lu bilang indeks itu kumpulan kinerja. Ya. Berarti ISG kan indeks harga saham gabungan ya, benar ya? Betul. Berarti itu total saham-saham yang ada di bursa dijadiin indeks. Oke. Apa namanya di istilahnya itu menilai semua kinerja yang menilai kinerja semua saham-saham yang ada di bursa gitu ya? Jadi ISG itu mengukur seluruh performa harga seluruh saham tercatat gitu ya, yang memang ada sekarang ada berapa? Hampir 700-an perusahaan tercatat kita. Gitu. Oke. Kalau ISG gue lumayan cukup nangkep nih Mas. Cuma yang mau gue tanyain kan yang kita tahu kan indeks-indeks yang ada di bursa kan bukan cuma ISG tuh. Ada berapa sih? Gue lupa deh. Sekarang ada 34 termasuk indeks sektoral kita yang jumlahnya ada 10 ya. 34? 34, oke. Banyak banget ya. Kira cuma ya ISG, apa itu 45 ya? Itu kayak terakhir tahu tuh sekitar 11 indeks gitu loh. 11 kan udah 34 Ini ya? sekarang udah 34 ya. Oke. Kita ambil satu contoh deh Mas. Misalnya ya indeks LQ45 kan biasanya orang pakai itulah ya, 45. Kalau ISG kan semua saham-saham. Kalau LQ45 berarti 45 doang. 45 saham aja, betul. Nah itu sesuai dengan angkanya. milihnya gimana? Nah, LQ45 ini kan kalau teman-teman dengar pasti sekarang sering banget ya dibicarain sama investor gitu ya. LQ45 kalau mau beli saham LQ45 gitu. LQ45 tuh apa sih sebenarnya? Gitu ya, banyak yang salah kaprah juga nih Mas. Jadi LQ45 dibilang kalau udah pegang saham itu pasti untung. Pasti cuan gitu ya. Padahal pada saat dia udah beli ternyata rugi, ngomel-ngomel gitu. Katanya LQ45 bagus gitu ya, karena pasti cuan gitu. Enggak gitu ya. Jadi LQ45 tuh dulu dibikin tahun 97, LQ-nya itu singkatan dari liquid ternyata. Liquid. Jadi LQ itu liquid. Nah, liquid itu kan berarti menggambarkan likuiditas pasar gitu ya. Nah, 45 itu LQ45 makanya merupakan 45 saham yang kita sebut liquid. Nah, liquidnya itu dari apa sih? Nah, kan kalau misalkan belajar banyak banget tuh liquid, kriteria likuiditas ya. Yang paling mudah kita gunakan nilai transaksi. Gitu. Jadi semakin nilai transaksinya tinggi dan juga tentunya punya kapitalisasi pasar yang besar, dia akan terdiri jadi saham LQ45. Gitu. Tujuannya apa sih kita pakai dua pendekatan itu karena supaya orang yang mau membeli saham LQ45 itu gampang beli dan gampang jual gitu. Nah itu kan tujuan dari liquid ya. Kalau misalkan kita beli saham AAA misalkan, mumpung nggak ada nih, AAA kita beli pas kita mau jual nggak bisa kan repot juga ya gitu ya, kayak nyangkut gitu ya. Nyangkut istilahnya ya. Nyangkut. Makanya kita jamin nih LQ45 itu liquid, tapi ya bukan berarti pasti untung ya, karena semua saham pasti bisa naik bisa turun harganya gitu. Oke, itu berarti once kita udah milih 45 dari saham ada berapa ya? 500-an ya kalau nggak salah. Udah 600-an sekarang ya? Udah mau 700. Wow, udah mau 700 ternyata update-nya ya. Itu 700. Udah mau 700, ya oke. Kita milih 45 dari 700. Abis itu berarti 45-nya itu stay terus di LQ45? Enggak. Oh, oke. 40 LQ45 makanya ada yang namanya periode evaluasi gitu ya. Setiap bulan Februari dan baru aja nih awal Agustus ini kita adakan evaluasi. Jadi yang mau ngikutin LQ45 juga harus update gitu kalau emang dia pengen mengikuti saham-saham LQ45 ya. Jadi setiap Februari sama Agustus Bursa Efek Indonesia ngeluarin pengumuman yang merubah saham yang ada di LQ45. Tujuannya apa sih? Ada evaluasi gitu supaya lebih update. Siapa tahu saham yang tadi masuk LQ45 udah nggak liquid kan? Oh, karena gerak terus gitu ya? Karena gerak terus, market itu kan bergerak terus. Tadinya ada saham liquid, tiba-tiba sekarang udah nggak liquid, makanya dia bisa keluar dari saham LQ45. Oke. Itu berarti tadi dievaluasinya tiap bulan? Setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Oh, tiap bulan Februari. Gitu. Oh, jadi sebulan 2 kali ya? Setahun. Sorry, setahun ya. Setahun 2 kali. Siap ya. Oh, ini jadi masih baru nih, Agustus ya, awal bulan Agustus. Oh, jadi baru kemarin. Oke, jadi tidak menentu itu yang 45 terus gitu ya. Jadi pasti ada evaluasi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Oke, tergantung tadi dari nilai transaksi juga ya. Itu bisa mempengaruhi. Oke. Sekarang yang paling baru apa ya Mas indeksnya? Kan tadi ada 34 ya kalau nggak salah.
lalu nih kita baru ngeluarin yang namanya indeks IDX Value 30 dan IDX Growth 30. Waduh, apaan tuh? Ini Gitu. mungkin masih bingung ya, bedanya emang Iya. apa gitu? Apa ADX? Beda. ADX. Nah sekarang kan ada IDX 30 juga ya, jangan ini nih, jangan bingung. Oke, Kalau ADX. IDX 30, mulai dari IDX 30 dulu deh. Oke. IDX 30 itu kan sebenarnya subset ya, atau misalkan anaknya dari LQ45. Sebetulnya tujuannya sama, dia melihat 30 saham yang memang liquid dan punya kapitalisasi pasar yang besar. Tujuannya sama, supaya investor yang ngikutin gampang masuk atau gampang beli sama gampang jual kalau misalkan memang mereka pengen jual gitu. Oke. Nah, itu beda sama IDX Value 30 dan IDX Growth 30 nih yang kita luncurin di tahun lalu. Kalau IDX Value 30, kita ngelihat 30 saham yang memang punya valuasi harganya murah gitu. Makanya cara milihnya kita ngelihatnya dari price to earning ratio sama price to book value ratio yang rendah. Nah, itu kan biasanya kita gunakan tuh kalau pengen tahu saham ini lagi murah atau lagi mahal kan. Nah, kita pakai PER dan PBV yang rendah. Kalau growth itu IDX Growth 30 itu kebalikan dari IDX Value. Kita cari memang yang saham-saham yang memang lagi tumbuh gitu ya. Jadi melihat pertumbuhan dari PER tadi sama ada namanya satu lagi price to sales ratio. Jadinya ya cenderung nih yang kepilih di IDX Growth 30 itu saham-saham yang mahal tapi lagi growing. Gitu. Jadi bukannya mahal terus mentok, tapi memang dia lagi tumbuh gitu selama 3 tahun terakhir. Oke. Gitu. Nah, Yang paling sebenarnya baru nih. oke, sebelum gua nanya yang baru, Mas, gue jadi kepikiran sih sebenarnya tujuan bursa bikin indeks banyak-banyak itu buat apa sih? Oke, jadi ini pertanyaan paling menarik ya. Apa background kita setiap tahun tuh hampir ngeluarin tahun lalu 3 indeks, tahun lalunya lagi 2 indeks gitu ya. Karena memang permintaan akan indeks ini semakin berkembang gitu ya. Nah, siapa sih yang sebenarnya make indeks ini selain para investor tadi yang kita ceritain memang mau ngikutin indeks gitu ya. Ternyata para manajer investasi kita itu menggunakan indeks sebagai acuan untuk menciptakan produk investasi berbasis indeks. Apa sih contohnya? Reksadana indeks sama ETF indeks. Nah, ternyata market ETF dan reksadana indeks itu tumbuhnya kencang banget Mas Banyo sama Mbak Bella selama 5 tahun terakhir. Gitu ya. Bayangin aja dari tahun 2014 produk yang menggunakan indeks itu cuma 12 produk. Sekarang per bulan Mei ada 54 produk yang menggunakan indeks. Jadi naiknya udah nyaris 4 kali lebih gitu ya. Itu dari tahun 2012 ya? 2014. Oh, 2014, 5 tahunan lah ya. Nah, 5 tahunan. Cepat juga dong ya. Kita aja baru tahu. Sekarang ada 54 produk yang menggunakan indeks. Jadi memang melihat dari situ dan memang kita mendapatkan masukan nih dari teman-teman manajer investasi. Nah, mereka butuh banget pilihan indeks baru nih untuk dijadikan tadi ETF indeks atau reksadana indeks. Oh. Gitu. Jadi memang sekarang permintaan produk itu tinggi banget. Iya. Makanya kita bikin indeks terus. Itu jadi kalau misalnya gue boleh simpulin, indeks ini tujuannya selain buat tadi yang investor kayak kita, selain buat pejabat-pejabat, itu juga buat manajer investasi yang buat bikin produk-produk lagi ya, kayak reksadana sama tadi satu lagi apa? ETF indeks. ETF indeks. Wah, ini kayaknya butuh episode tersendiri. Selanjutnya. Jadi tolak ukurnya berarti diambil dari indeks acuannya ini seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita misalkan LQ45, seolah-olah kita membeli 45 saham ini yang dikemas dalam bentuk reksadana dan ETF tadi. Oke, berarti kayak tadi lo sebutin value 30, growth 30 itu juga sesuai permintaan dari manajer investasi ya, kebutuhan dari mereka ya? Betul. Yes. Oh. Makanya langsung ada tuh produknya yang waktu kita luncurin. Produk reksadananya? ETF-nya. Oh, ETF-nya justru. ETF, Oh, oke. IDX Value. Menarik. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue tadi, Mas. Indeks apa sih yang paling baru selain yang tadi value sama yang growth? Nah, tahun ini ya insya Allah minggu depan ya, tanggal 10 Agustus kita mau ngeluncurin namanya IDX Quality 30. IDX Quality 30. Yes. Bedanya apa sama yang growth sama value? Dari namanya kan quality ya, tentunya kita pengen ngasih saham-saham 30 saham yang memang
sih? Biasanya kita ngelihat dari kualitasnya fundamental. Fundamental tuh berarti? Fundamental, nah yang kita gunakan sebagai penilaian kualitas fundamental ini ada 3 nih Mas Banyu. Yang pertama adalah ROI ya, Return on Equity. Gitu, jadi seberapa bagus perusahaan ini mengenerate untung lah ya dari modal yang dia miliki. Gitu, dari mana semakin bagus, semakin baik tentunya. Nah yang kedua, itu kita pakai namanya Debt to Equity Ratio. Itu rasio hutang terhadap ekuitas. Nah kan kalau misalkan perusahaan yang hutangnya tinggi, nah gitu ya, dibandingin dengan modalnya, itu kan berarti dia sangat ketergantungan dengan hutang. Makanya kita cari yang debt to equity ratio-nya paling rendah. Gitu, jadi semakin rendah semakin bagus dong tentunya. Berarti dia tidak tergantungan dengan hutang. Oke. Nah yang ketiga, itu kita pakai earning variability. Bahasa susahnya ya, nah bahasa gampangnya kita melihat apakah laba yang dihasilkan oleh perusahaan kita tuh stabil atau enggak gitu. Kan semakin stabil semakin bagus ya. Kalau misalkan dia untung hanya tinggi tiba-tiba itu ntar rendah itu kan nggak bagus. Atau sebaliknya dia naik turun itu kan juga nggak pasti, karena kita pengen sebenarnya kan yang lebih pasti ya, karena nanti kita pengen dapat dividen juga lebih pasti. Nah ketiga tadi ROE, terus DER, sama tadi stabilitas dari pendapatan, itu yang kita pakai untuk memberikan nilai kualitas. Nah tapi kalau dari nilai kualitas itu kita pilih 30 saham dengan nilai kualitas yang paling bagus, nah, dan terpilih menjadi anggota IDX Quality 30 nanti. Oke. Gitu. Oke, jadi untuk yang quality, indeks quality ini lebih kayaknya lebih banyak untuk penilaiannya ya, karena untuk jadikan pemilihannya lebih ke penilaian. Tapi nanti sama juga menghasilkan 30 saham juga yang bisa dijadikan acuan investasi. Iya, oke. Nah, tapi untuk yang LQ45 kan tadi evaluasinya 1 tahun tuh 2 kali ya, di bulan Februari sama Agustus. Nah, tapi kalau untuk quality itu gimana tuh, Mas Kausar? Sebenarnya sama, jadi kita adakan juga setiap bulan Februari sama Agustus, tapi efektifnya kita undur 3 hari setelah Q45. Oh gitu. Jadi kalau Q45 nih bulan Agustus ini efektifnya hari Senin kemarin ya, tanggal 3 karena hari pertama bulan Agustus di bulan Agustus. Nah kalau misalkan nanti ada quality dia baru besok tuh efektifnya. Hari Rabu, untuk supaya marketnya nggak goyang pada saat nanti MI-nya pada rebalancing gitu. Oke, jadi hanya beda hari aja ya, tapi sama ya? Beda hari tapi bulannya sama, ya. Februari dan Agustus. Oke Mas Kausar, jadi ceritanya nih, kita nggak hanya kita aja yang pengen tahu, yang kepo gitu, tapi Sobat iPod banyak juga nih yang pengen tahu. Jadi kita kemarin itu share di Instagram kita untuk sharing siapa nih yang mau tahu, tanya-tanya tentang indeks, dan ternyata nih ya lumayan banyak boleh. Iya yang ternyata sekepo itu kah gitu kan Sobat iPod. Jadi langsung aja kali ya kita bacakan untuk pertanyaannya. Udah siap belum ya? Siap ya? Oke. Ini pertanyaan bernilai berapa juta rupiah ini kayakku saya. Pertanyaan yang pertama. Biar agak sedikit menegangkan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini dari Hamdan _A_salam pesi. Untuk pertanyaannya, kira-kira IHSG bakal terkoreksi sampai kapan ya? Wah. Ini kayak pertanyaan sejuta umat nih, Mas. Betul. Gimana nih Mas Kausar? Kita udah ini ya, investasi saham aja ya, kapan naik kapan turun. Udah tajir ya? Udah tajir. Jadi Mas Hamdan, kalau misalkan kita tanya nih kapan IHSG terkoreksinya selesai gitu ya. Yang isu paling sekarang kan ya, kita terkoreksi kenapa sih? Pasti karena COVID jawabannya ya. Karena COVID menyebabkan perekonomian kita jadi melambat gitu ya. Jadi bisnis kita jadi terganggu dan sebagainya. Dan nanti nggak tahu juga nih perusahaan tercatat kita bisa survive atau enggak. Insya Allah sih bisa ya, karena memang ekonominya juga udah mulai bergerak lagi. Nah kalau menurut saya, disclaimer ya, itu kapan balik lagi, itu kalau misalkan vaksinnya udah ada nih, obat untuk COVID-nya udah ada dan sudah kembali normal lagi.
gitu. Jadi sebelum vaksinnya ditemukan, ya kita mungkin masih mencari arah ya. Kita juga sekarang kan hidup juga kegiatan kita kerja itu masih mencari bentuk. Kita kadang di kantor, kadang di rumah, transportasinya ganti-ganti, kadang bawa mobil, kadang naik kendaraan umum juga cari yang sepi gitu ya. Nah jadi kalau misalkan IHSG juga sama nih, nanti kalau misalkan masih mencari arah nih, kadang naik, kadang turun karena memang ketidakpastiannya masih ada. Nah pasti naiknya nanti kalau misalkan memang vaksinnya sudah ada dan sudah teruji. Makanya kita doa bareng-bareng nih supaya vaksinnya cepat ketemu. Amin. Kita juga pengen balik normal lagi ya. Iya, oke, semoga aja. Karena kalau kita lihat kan ini secara global ya untuk kondisi saat ini. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, ya lumayan cepet kok gitu kan untuk reboundnya. Karena kalau misalkan kita lihat di bulan Maret itu ya, lumayan kan kalau bulan Maret itu bulan yang benar-benar jatuh banget tuh IHSG. Parah sampai terendahnya 3.900 ya kalau nggak salah. Balik ke tahun berapa tuh Mas? itu sih benar-benar langsung galau berat banget kan kalau yang investing gitu ya. Tapi sebetulnya itu yang bisa kita jadikan opportunity juga gitu kan ya, kita bisa masuk di harga yang benar-benar murah yang kita kapan lagi nemuin momen seperti itu. Lalu di bulan sekarang nih contohnya berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya 4 bulan sekarang udah harga di 5.000-an ya, artinya lumayan cepet ya reboundnya. Oke, jadi ya semoga vaksinnya ini bisa segera ada ya. Jadi semuanya sudah bisa normal kembali. Oke. Kita lanjut. Lanjut gimana nih? lain. Yang mana nih? Ini ada dari Juan apa Huan nih? Juan.Fikri. Oke. Bedanya IDX 30 sama IDX Q30 Min. Maaf masih newbie, tadi udah sempat dijelasin ya Mas ya. Jadi kalau IDX 30 itu sama kayak LQ45, cuma bedanya dia 30 doang. Berdasarkan apa namanya? Likuiditas ya. Berdasarkan likuiditas aja. Likuiditas aja kan ya? Iya. Kalau misalnya compare ke likuiditas sama market cap. Kalau misalnya compare sama IDX Q30 atau Q Quality, tadi ada beberapa faktor yang dinilai juga kayak apa tadi ROI, terus debt equity. Jadi lebih apa namanya banyak indikatornya dibanding IDX 30. Next, apalagi nih Bel? Next kita ke negara yang lain, terbang ke negara yang lain ya. Ini ada yang tanya. Jadi ada Rifki GS 10. Gimana nih sekarang AS udah resesi? Apakah IHSG akan terjun bebas lagi atau gimana ya? Wah, terjun bebas seperti apa? Gimana Mas Kausar? Jadi memang kalau kita lihat sejarah ya, market kita itu ketergantungan banget sama ekonominya Amerika. Jadi pada saat dulu krisis finansial global gitu, misalkan tahun 2008 drop, kita juga ikut drop. Pada saat selanjutnya ada tapering off ya, tadi kan setelah krisis the Fed ngasih subsidi, ngasih stimulus ke ekonomi lah gitu ya. Nah kita kecipratan tuh, dia ikutan naik juga, karena memang orang di Amerika tuh kebanyakan duit, jadi bingung mau naruh di mana. Nah, karena market Indonesia-nya menarik nih, ngasih return yang memang tinggi dibandingkan dengan market lain, maka larilah ke Indonesia. Maka dulu indeks kita sempat break record berkali-kali itu tahun 2007-an. Tapi setelah itu nih, sebelum COVID, kita ada trade war antara Amerika dan China. Nah, itu juga kena hit lagi kita. Jadi sempat tahun lalu, tahun 2019 tuh makanya kenaikannya nggak gemilang-gemilang amat ya, makanya dia agak lemes. Nah sekarang nih, karena kalau sekarang lain lagi karena memang efeknya dunia. Tapi kalau tadi pertanyaannya kalau Amerika resesi, gimana ke kitanya gitu. Nah ini tergantung sih, kita juga harus melihat lagi apakah uangnya Amerika tuh masih banyak di kita gitu. Karena memang pada awal tahun sama akhir tahun lalu tuh sudah lumayan kabur ya, uangnya asing tuh udah banyak yang keluar. Gitu. Kalau kita lihat juga kepemilikan dari investor domestik itu juga mulai naik nih sekarang dibandingkan dengan investor asing. Jadi moga-moga kalau yang sekarang itu kita lebih tahan banting gitu, karena memang kepemilikan investor domestiknya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya.
sehingga market kita lebih stabil gitu. Jadi pada saat ekonomi Amerikanya turun itu nggak terpengaruh ke kita. Oke. Ini kalau kita dengar penjelasan dari Mas Kausar ya, ini contohnya bisa dikaitkan dengan hashtagnya iPod loh Mas Banyu. Semua bisa investasi. Semua bisa investasi. Kenapa? Semua bisa investasi. Jadi ya kita ya balik lagi tuh Mas Kausar sempat sharing ya. Dengan investor domestik lumayan meningkat ya sekarang ya. Artinya semakin meningkat kita semua bisa investasi ya, artinya mau diterca apapun itu kan badai menghadap Indonesia dia tetap kuat gitu, tetap kuat. Jadi nggak ngaruh tuh kalau mau itu asing tarik, mau itu asing masuk besar ditarik lagi. Tuh kita udah semua warga Indonesia udah bisa investasi gitu. Setuju nggak tuh? Makanya invest gitu. Jadi banyak kalau misalnya kita banyak ya, Mas ya. Misalnya kita jauh lebih banyak dibanding orang luar cabut ya, kita nggak terlalu ngaruh. Betul. Gitu. Karena memang kita sudah menguasai market. Gitu. Untuk ini berapa persen ya dari penduduk Indonesia yang sadar akan investasi? Penasaran kan? Kalau kita ambil persentase masih sangat kecil ya. Karena bank aja kan sebetulnya juga masih kecil, sekitar kalau nggak salah masih 40% ya bankable, yang memang mereka punya akses ke bank gitu ya. Nah, apalagi kalau pasar modal itu lebih kecil lagi, di bawah 10%. Karena sekarang aja baru menuju ke 3 juta investor nih. Sekarang udah 2 jutaan ya? 3 juta. Sekarang 2 juta. Oh, 2 juta menuju 3 juta ya. Udah menuju 3 juta. Bisa lah ya, pelan-pelan lah ya. Bisa sih pelan-pelan, tapi memang secara persentase, makanya kalau nggak dari persen kecil banget ya, karena penduduk kita kan banyak banget dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya kita moga-moga aja ya yang di kota nih, terutama di Jakarta ya, atau misalkan di kota-kota besar yang memang memang akses pasar modalnya sangat banyak, manfaatin tuh peluang kita untuk berinvestasi di pasar modal gitu ya. Oke, ini sebenarnya banyak banget nih Mas pertanyaannya. Cuma karena kayaknya kalau dibahas satu-satu nih bisa berjam-jam. Bisa sampai sore nggak sih? Jadi kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini dari Mas Dedi.Kurnianto 1. Ini sebenarnya nggak langsung terkait indeksnya, tapi mungkin ada kaitan sedikit lah. Dia nanya, kenapa berita tentang suspend saham selalu muncul belakangan setelah emiten tersebut disuspend? Itu nanti ada hubungannya juga nggak sih sama tadi kan kayak misalnya contoh IDX 30 ada 30 saham. Terus ketika sahamnya tersebut suspend, itu nanti gimana? Oke, kita kalau suspensi itu kan sebenarnya ada beberapa ya. Ada suspensi karena memang dia cooling down. Cooling down itu suspensinya sementara. Jadi itu untuk misalkan tiba-tiba harganya mentok, kan ada tuh harga mentok naik 25%. Gitu ya, cooling down. Nah itu kita kasih waktu 1 sesi itu biasanya. Ntar sesi kedua dibuka lagi, atau misalkan kalau perlu kalau misalkan memang nanti mentok lagi, kita dibuka baru hari setelahnya gitu. Nah itu untuk tujuan untuk cooling down. Tapi yang kedua itu kalau misalkan emiten tersebut melanggar peraturan bursa gitu ya, itu merupakan sanksi yang memang lumayan berat, karena disuspend kan berarti sahamnya nggak gerak ya. Nah itu misalkan dia ada kasus, atau misalkan dia terlambat menyampaikan laporan keuangan gitu ya, padahal teman-teman lainnya udah nyampein, dia telat sendiri. Itu bisa saja dikenakan sanksi suspensi. Nah memang kenapa beritanya telat, karena memang dia bukan kayak aksi korporasi ya, yang memang informasinya dari perusahaan tercatat, tapi informasinya kan dari bursa. Ya makanya pada saat bursa keluarin, kita taruh di website atau kita sebarkan melalui media gitu. Nah baru medianya cover berita terkait dengan suspend gitu. Tapi kalau misalkan corporate action, misalkan mau ada RUPS, mau bagi-bagi dividen, itu kan kadang dari emitennya udah ngomong duluan ya ke publik. Nah makanya kadang wartawannya duluan tuh, baru nanti didukung juga dengan pengumuman di bursa gitu. Nah itu kenapa alasannya kenapa kalau suspensi kadang beritanya keluarnya setelah pengumuman gitu. Karena emang pasti ada lag-nya lah ya. Ada lag-nya, benar. Karena pada saat bursa ngeluarin pengumuman pasti langsung disuspend. Nah baru berita ngasih tahu gitu kan. Oke. Gila menarik banget nih pembahasannya nih. Menarik sekali. Kayaknya kita cuma pikir ISG merah hijau naik turun. Tapi ternyata banyak cerita di ininya ya.
di balik banyak sekali penilaiannya yang benar-benar itu ya kita harus tahu sih, itu penting banget ya. Kita harus tahu, jadi nggak asal memilih, contohnya nggak asal menilai, oh IHSG turun ya kitanya jadi down, nggak bisa tidur gitu kan. Di saat hijau ya belum tentu saham yang kita miliki naik juga gitu kan, itu jadinya ya belum pasti gitu ya. Balik lagi tadi pentingnya kita benar-benar ya harus tahu ini. Makanya Sobat Ipot harus dengerin nih sampai selesai gitu. Oke. Mas Kautsar, thank you banget udah join di sesi kita kali ini, sangat enlightening banget. Semoga Sobat Ipot yang dengerin juga dapat manfaat yang besar. Ya, semoga kedepannya Bursa Efek Indonesia makin mantap, banyak indeksnya, banyak yang make ya tadi ya, banyak investasi ya. Amin ya. Dan mungkin harapan semua pihak juga semoga IHSG tahun ini meroket, betul sekali. Lebih ini ya dari yang pembukaan di 6.200 ya, semoga lebih dari itu. Dan semoga masyarakat Indonesia sudah sadar akan investasi. Yes. Tadi Mas Kautsar bilang vaksinnya bisa ketemu, semoga bisa ketemu tahun ini. Amin. Oke, Mas Kautsar, thank you banget. Sobat Ipot juga thank you banget udah dengar podcast kita kali ini. Tentunya masih banyak banget episode kita selanjutnya. Betul. Jadi stay tune di Spot Ipot. Happy learning, happy investing. Ciao.